Ukraina kini semakin dekat untuk bergabung dengan Uni Eropa, dan jika terjadi, ini akan jadi mimpi buruk bagi Vladimir Putin. Karena Uni Eropa bukan sekadar klub politik biasa, melainkan inti dari proyek kekuatan terbesar di Eropa modern. Perjuangan panjang untuk penyatuan Eropa. Keanggotaan Uni Eropa akan mengubah ekonomi, perbatasan, aliansi, dan keamanan masa depan Ukraina. Ini akan jadi perpisahan terakhir dan permanen dengan Rusia. Hasil yang paling ditakuti Putin, inilah masa depan sesungguhnya. Putin melancarkan perang agresi untuk menghentikannya. Namun kini Ukraina makin jauh dari Moskow dan makin dekat ke Brussel. Untuk memahami mengapa keanggotaan Uni Eropa sangat penting bagi Ukraina saat ini, dan mengapa Kremlin berjuang begitu keras untuk menghentikannya, kita harus kembali ke masa ketika Eropa tampak sangat berbeda. Saat Perang Dingin, benua ini terbagi oleh dua sistem yang saling bersaing. Eropa Barat membangun ekonomi pasar, institusi demokratis, dan budaya kerjasama. Eropa Timur tetap dikendalikan Soviet, yang mengatur politik dan ekonomi negara. Ukraina adalah salah satu republik Soviet, sehingga politik dan ekonominya ditentukan Moskow. Setelah Uni Soviet runtuh tahun 1990, satu wilayah itu pun berubah. Dalam semalam, Ukraina merdeka, namun menghadapi krisis ekonomi, lemahnya institusi, dan korupsi yang meningkat. Sementara itu, negara-negara di sebelah barat Ukraina bergerak cepat ke arah yang berbeda. Polandia, Hungaria, Republik Ceko, Slovakia, dan negara Baltik mulai membuka pasar, memperkuat hukum, dan mempersiapkan keanggotaan Uni Eropa. Mereka menginginkan stabilitas dan akses ke komunitas ekonomi yang lebih besar yang dapat membantu mereka melakukan modernisasi dalam beberapa dekade ke depan. Ekonomi mereka menguat, infrastruktur membaik, dan institusi demokrasi makin demokratis. Perbedaan ini penting karena menjelaskan mengapa Ukraina condong ke barat dan Rusia menganggapnya sebagai ancaman pengaruhnya. Sebelum membahas sejarahnya, sebaiknya pahami dulu apa itu Uni Eropa. Bagi banyak orang, Uni Eropa terasa abstrak, hampir seperti birokrasi yang jauh. Padahal sebenarnya Uni Eropa dimulai dari sebuah gagasan yang sangat praktis. Usai Perang Dunia Kedua, pemerintah Eropa ingin mencegah konflik berulang. Solusinya adalah kerjasama di industri penting seperti batu bara dan baja. Jika negara-negara saling bergantung satu sama lain, kemungkinan terjadinya perang akan lebih kecil. Kerjasama ini kemudian berkembang menjadi pasar tunggal, memungkinkan barang, jasa, orang, dan modal bergerak bebas antar negara. Negara anggota sepakat pada standar hukum, perlindungan konsumen, dan aturan lingkungan. Mereka mendirikan Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Pengadilan Eropa untuk menjaga sistem tetap adil dan stabil. Uni Eropa menyediakan akses pasar tunggal terbesar, perlindungan hukum kuat, serta peluang pendidikan lintas negara. Ketika negara bekas komunis Eropa Tengah dan Timur masuk Uni Eropa, ekonomi mereka tumbuh pesat, investasi masuk, dan warganya menikmati mobilitas serta peluang yang dulu tidak mungkin di era Soviet. Ukraina melihat semua ini terjadi di dekatnya. Ukraina melihat Polandia menjadi ekonomi dengan pertumbuhan tinggi. Estonia berubah menjadi kekuatan digital, dan Lituania melakukan modernisasi jauh lebih cepat dari yang bisa diperkirakan siapapun. Bagi banyak warga Ukraina, terutama generasi muda, negara-negara tetangga ini membuktikan apa yang mungkin terjadi jika sebuah negara menerima reformasi dan bergabung dengan kerangka institusi Eropa. Namun, jalan Ukraina lebih rumit. Korupsi di Ukraina merambah semua sektor utama, dengan oligarki menguasai industri kunci dan membangun jaringan di parlemen dan kementerian. Pemerintah sering berganti, dan mereka lebih sering bertengkar satu sama lain daripada menghadapi masalah yang seharusnya mereka selesaikan. Di atas segalanya, Rusia bertekad tak membiarkan Ukraina keluar dari orbit Moskwa. Pada 1990-an hingga awal 2000-an, Rusia memanfaatkan pengaruhnya. Ukraina sangat bergantung pada gas Rusia, dan hal ini selalu terasa setiap musim dingin. Diskon muncul saat Kiev mendekat ke Moskow, harga naik ketika pemimpin terlalu ramah pada Uni Eropa. Pembatasan perdagangan menghantam pabrik-pabrik Ukraina. Ketika para politisi di Kiev menjajaki integrasi mendalam dengan Brussels, langkah-langkah ini terkadang halus, tetapi pesannya jelas. Rusia ingin Ukraina tetap dekat, tapi keinginan Ukraina bergabung dengan Eropa tetap ada. Mahasiswa Ukraina, kuliah di luar negeri, profesional muda membandingkan gaji dan peluang dengan rekan di Polandia atau Latvia,
dan organisasi masyarakat sipil mendorong transparansi serta supremasi hukum. Momentum itu terbangun secara perlahan, didorong oleh orang-orang yang percaya bahwa Ukraina pantas mendapatkan masa depan yang sama seperti negara tetangganya. Konfrontasi besar pertama terjadi pada tahun 2004. Pemilihan presiden yang dianggap curang memicu protes massal di Kiev. Orang-orang berdiri di suhu dingin, menuntut pemungutan suara adil dan pemerintahan yang mencerminkan pilihan mereka. Momen ini kemudian dikenal sebagai Revolusi Oranye. Untuk pertama kalinya, dunia melihat rakyat Ukraina turun dalam jumlah besar membela hak menentukan arah sendiri. Pemilihan baru digelar, kandidat pro-Eropa menang, namun revolusi belum menyelesaikan segalanya. Dalam beberapa tahun, perpecahan internal muncul lagi, korupsi tetap dan ekonomi tersendat. Moskow kembali menekan Ukraina lewat gas dan perdagangan, mengingatkan bahwa kemerdekaan ada harganya. Saat frustrasi dalam negeri meningkat, Rusia kembali berpengaruh. Saat Viktor Yanukovych menjadi presiden pada 2010, Ukraina mulai kembali ke orbit Moskow. Dia berjanji menjalin hubungan seimbang dengan Eropa, namun kebijakannya sangat condong ke Rusia. Uni Eropa tetap berupaya mendekatkan Ukraina. Brussels merundingkan perjanjian asosiasi untuk memodernisasi ekonomi Ukraina dan mempererat kerjasama. Sekarang, itu memang bukan keanggotaan penuh, tapi itu adalah langkah serius menuju sistem Eropa yang telah menguntungkan negara-negara tetangga Ukraina. Titik balik terjadi pada 2013, beberapa hari sebelum perjanjian ditandatangani. Yanukovych membekukan prosesnya. Moskow menginginkan Ukraina bergabung dalam serikat Paben yang dipimpin Rusia, dan tekanan di balik layar sangat besar. Rakyat Ukraina merasa masa depan mereka dipertaruhkan. Orang mulai berkumpul di alun-alun pusat Kiev, mengibarkan bendera Eropa dan menyerukan arah baru. Protes itu kemudian dikenal dunia sebagai gerakan Euromaidan. Semakin pemerintah menekan demonstran, semakin besar kerumunan yang berkumpul. Mahasiswa, profesional, pensiunan, dan keluarga turut bergabung. Bagi mereka, masalahnya bukan hanya perjanjian, tapi juga martabat, kemerdekaan, dan masa depan yang bebas dari kendali ibu kota lain. Setelah berbulan-bulan ketegangan dan bentrokan, Yanukovych melarikan diri dari negara itu. Pemerintah baru mendukung pilihan Eropa Ukraina secara terbuka. Ini mengejutkan Moskow, karena bagi Rusia, Ukraina masuk Uni Eropa bukan sekadar integrasi politik. Itu artinya kehilangan pengaruh atas negara yang selalu dianggap wilayahnya sendiri. Seperti yang telah disebutkan, keanggotaan Ukraina di Uni Eropa membuat Eropa memiliki mitra besar baru di perbatasan Rusia. Itu berarti sebuah model yang bisa menginspirasi orang Rusia sendiri. Dalam beberapa minggu, Rusia merebut Crimea dan mendukung separatis di Ukraina Timur. Aneksasi Crimea menggugurkan keyakinan pasca Perang Dingin bahwa perbatasan Eropa sudah tetap. Pasukan Rusia bergerak cepat, dan Moskwa segera mengklaim semenanjung itu miliknya. Banyak warga Ukraina merasa dikhianati, bukan hanya karena kehilangan tanah, tapi juga karena tetangga yang dulu disebut bangsa saudara, ternyata bersedia mengambil apa saja yang diinginkan. Ketika Ukraina memilih jalan lain dan berita Crimea mereda, kekerasan meluas ke Ukraina Timur, di mana kelompok pro-Rusia merebut kota di Donetsk dan Luhansk. Apa yang awalnya dimulai sebagai perang hibrida, segera berubah menjadi konflik panjang dan melelahkan yang akan menjadi penentu 8 tahun berikutnya. Periode ini mengubah pandangan Ukraina tentang Eropa dan masa depan mereka. Sebelum 2014, keanggotaan Uni Eropa tampak sebagai tujuan jangka panjang yang dikejar bertahap sambil menjaga hubungan timur dan barat. Setelah Rusia campur tangan, pola pikir itu berubah. Eropa kini bukan hanya soal perdagangan atau visa, tapi juga berhubungan dengan keamanan, stabilitas, dan kemampuan menghadapi tekanan eksternal. Setiap bentrokan di Donbas dan keluarga yang harus meninggalkan rumah mendorong negara ini pada kesimpulan yang sama. Negara ini harus berpegang pada sistem beraturan, bukan kembali terombang-ambing di bawah bayang-bayang Moskwa. Invasi tersebut juga mengubah politik domestik. Perpecahan lama antara blok pro-Eropa dan pro-Rusia kehilangan maknanya. Banyak pemilih yang dulu lebih memilih hubungan dekat dengan Moskwa mulai mempertimbangkan kembali posisi mereka. Relawan dari daerah yang sebagian besar berbahasa Rusia ikut bergabung dalam upaya pertahanan, menunjukkan bahwa loyalitas terhadap negara lebih dalam daripada sekadar bahasa. Keluarga yang memiliki hubungan pribadi di kedua sisi perbatasan menyaksikan propaganda merusak hubungan yang telah terjalin selama beberapa generasi.
Gagasan lama tentang ruang Slavia bersama mulai runtuh, digantikan identitas yang lebih kuat, berakar pada kewarganegaraan, pengalaman bersama, dan tekad menentukan jalan mandiri. Dengan pemikiran itu, Perjanjian Minsk yang ditandatangani pada tahun 2014 dan 2015 seharusnya menghentikan pertempuran di timur. Perjanjian tersebut menyerukan gencatan senjata, penarikan pasukan, dan pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai separatis, tetapi perjanjian itu rapuh sejak awal. Rusia tetap bersikeras bukan pihak konflik, meski memasok pejuang dan senjata. Gencatan senjata berulang kali gagal, garis depan tetap aktif, dan warga sipil menderita. Sementara diplomat berdebat soal kata-kata, tentara di lapangan menghadapi serangan harian dan pertempuran terus berlangsung di timur. Ukraina berusaha membangun kembali negara dari dalam. Ekonomi telah rusak akibat revolusi, dan sekarang perang menambah beban baru. Bank-bank runtuh, mata uang kehilangan nilai, dan industri-industri di timur seperti pabrik, tambang batu bara, serta pembangkit listrik tiba-tiba terputus. Pemerintah harus meminta bantuan darurat kepada International Monetary Fund dan Uni Eropa. Sebagai gantinya, Ukraina setuju melakukan reformasi besar yang sebagian sudah lama tertunda. Reformasi ini sulit, kadang-kadang menyakitkan, tetapi mulai mengubah negara dengan cara yang tidak diduga oleh Moskwa. Salah satu perubahan terpenting adalah pembentukan lembaga-lembaga anti korupsi. Karena selama bertahun-tahun, korupsi telah menjadi salah satu hambatan terbesar yang menghalangi kemajuan Ukraina. Mitra Barat mendorong pembentukan institusi baru, jaksa independen, dan sistem pengawasan publik. Ini bukanlah solusi cepat. Jaringan lama masih tetap menolak perubahan. Untuk pertama kalinya, Ukraina memiliki alat hukum dan politik untuk menantang sistem oligarki yang menahannya sejak kemerdekaan. Namun, bahkan dalam ketidakpastian ini, Ukraina terus bergerak mendekat ke Eropa. Uni Eropa memberikan bebas visa perjalanan pada 2017 sebagai tonggak penting simbolis dan praktis. Paspor Ukraina tiba-tiba membuka pintu di seluruh benua. Petro Poroshenko, presiden setelah Euromaidan, mendorong reformasi namun dikritik karena dianggap terlalu lambat. Frustrasi meningkat di kalangan pemilih muda yang ingin kemajuan dan pemerintahan lebih transparan. Pada 2019 rakyat Ukraina memilih Volodymyr Zelensky, mantan komedian yang berjanji memutus hubungan dengan masa lalu. Dia berkampanye dengan pesan persatuan, pembaruan, dan menolak korupsi menentukan masa depan negara. Zelensky masuk kantor dengan dukungan besar dan mandat jelas untuk memodernisasi negara. Dia mendorong reformasi baru dan berupaya menghidupkan kembali proses perdamaian dengan Rusia. Harapannya adalah diplomasi bisa mengakhiri perang di Donbas. Namun, segera terlihat bahwa konflik itu tak bisa diselesaikan hanya dengan berjabat tangan atau pidato optimis. Rusia tetap menempatkan pasukan di perbatasan, milisi di timur terus menerima senjata. Setiap upaya untuk memulai kembali pembicaraan selalu menemui jalan buntu yang sama. Moskow masih berharap Ukraina menerima kesepakatan politik agar Rusia tetap berpengaruh atas keputusan Ukraina. Gagasan bahwa Ukraina semakin dekat dengan Uni Eropa dan NATO menantang segala hal yang diklaim Moskow tentang haknya untuk mempengaruhi kawasan tersebut. Kremlin menganggap ini bukan pilihan tetangga, melainkan ancaman langsung. Saat tank Rusia memasuki Ukraina pada Februari 2022, dunia menyaksikan titik balik secara langsung. Bagi rakyat Ukraina, invasi itu bukan awal konflik baru, melainkan runtuhnya ilusi terakhir bahwa Rusia dapat menerima kemerdekaan mereka. Apa yang dimulai di Crimea 2014 kini berkembang jadi upaya memecah negara itu sepenuhnya. Seluruh kota terbangun karena ledakan. Keluarga-keluarga mengambil apapun yang bisa mereka bawa, jalanan dipenuhi mobil yang membentang bermil-mil saat orang-orang mencoba melarikan diri ke arah barat. Bagi banyak warga Ukraina, ketakutan mereka bukan hanya pada kehancuran itu sendiri, tetapi juga kemungkinan bahwa masa depan negara mereka bisa lenyap dalam hitungan hari. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih runtuh, Ukraina justru bertahan. Para tentara bertempur dengan penuh tekad, dan para relawan membantu mempertahankan kota-kota. Warga sipil mengatur pasokan, membangun barikade, dan menampung mereka yang telah kehilangan rumah. Rasa identitas negara yang diperkuat oleh tahun-tahun krisis dan reformasi berubah menjadi kekuatan yang sangat besar. Ukraina menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sebuah negara di peta,
tetapi sebuah bangsa yang siap melindungi posisinya di Eropa. Saat pertempuran memuncak, konflik penting juga berlangsung di diplomasi. Kiev menyatakan Ukraina membela lebih dari sekadar perbatasannya. Mereka menilai Ukraina melindungi Eropa dari agresi yang bisa meluas jika tak ditanggapi. Para pemimpin Uni Eropa yang lama memperdebatkan reformasi kini tiba-tiba membuat keputusan bersejarah dengan cepat. Ukraina mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa dan dalam beberapa bulan mendapat status kandidat. Orang-orang yang tumbuh dengan keyakinan bahwa Uni Eropa adalah tujuan yang jauh dan tak terjangkau, kini melihat kemungkinan untuk bergabung sebagai sesuatu yang nyata dan mendesak. Ini bukan amal atau simbolisme, tapi Eropa mengakui masa depan Ukraina sangat terkait dengan masa depan Eropa. Perang mendorong pemerintah mempercepat perubahan yang sudah lama dijanjikan. Lembaga harus tetap berfungsi di bawah tekanan dan jaringan korupsi perlu dibongkar. Setiap euro yang dicuri berarti senjata, tempat perlindungan, dan nyawa yang terselamatkan berkurang. Parlemen mendorong undang-undang baru pengadaan publik, reformasi peradilan, dan transparansi. Lembaga anti korupsi diperkuat. Kelompok masyarakat sipil bekerja bersama pemerintah untuk memantau pengeluaran selama masa perang. Meski rudal menyerang kota dan desa, negara ini tetap membuat undang-undang, meninjau, penunjukan, memperketat pengawasan, dan menyesuaikan standar dengan Uni Eropa. Hanya sedikit negara Eropa yang melakukan reformasi dalam kondisi sesulit ini, menunjukkan keseriusan Ukraina untuk bergabung dengan Uni. Perang di Ukraina juga menimbulkan pertanyaan penting yang lama tertunda. Ketergantungan energi pada Rusia telah lama dianggap masalah yang bisa dikelola meski tidak nyaman. Namun begitu invasi dimulai, para anggota Uni Eropa menyadari bahwa bergantung pada Moskwa untuk gas dan minyak bukan lagi sekadar berisiko, tetapi juga berbahaya. Keputusan yang dulu butuh bertahun-tahun kini disepakati dalam beberapa minggu. Sanksi diberlakukan bertahap, bank Rusia diputus, perdagangan dibatasi, aset dibekukan, perusahaan Eropa keluar dari Rusia, serta rantai pasokan dibangun ulang. Uni Eropa mulai mengordinasikan pengiriman senjata, sesuatu yang tak terpikirkan hanya beberapa tahun sebelumnya. Perjuangan Ukraina membuat Eropa harus meninjau ulang makna solidaritas dalam praktik. Hal itu menegaskan bahwa perluasan adalah kebutuhan strategis, bukan sekadar formalitas. Ukraina terus memanfaatkan setiap peluang untuk lebih dekat dengan Eropa. Para diplomatnya bekerja tanpa henti, presidennya berbicara di puluhan parlemen. Warganya menyuarakan aspirasi mereka secara daring dan dalam aksi unjuk rasa di seluruh Eropa. Pesannya sederhana, Ukraina membela nilai-nilai dasar Uni Eropa, jadi jika nilai-nilai itu penting, Eropa harus sepenuhnya mendukung Ukraina. Seiring waktu, pandangan ini menyebar luas, dan opini publik berubah. Negara-negara yang dulunya berhati-hati terhadap perluasan mulai melihat Ukraina bukan sebagai beban, tetapi sebagai mitra yang keberhasilannya akan memperkuat seluruh kawasan. Seiring perang berlanjut hingga tahun 2024, Uni Eropa memperdalam dukungannya. Paket pendanaan senilai miliaran disetujui, bantuan energi, rencana rekonstruksi, dan bantuan militer menjadi bagian dari kegiatan rutin Uni Eropa. Program baru menyiapkan Ukraina untuk penyaringan pasar tunggal klaster Uni Eropa yang dipercepat pada 2025. Komisi Eropa mengakui Ukraina telah maju dalam reformasi, bahkan saat perang. Hal ini menandakan bahwa negosiasi dapat dibuka sepenuhnya setelah persyaratan yang tersisa dipenuhi. Meski berperang, Ukraina cepat maju dan menyesuaikan undang-undangnya dengan norma Eropa. Brussel menyadari pentingnya secara geopolitik, menjadikan perluasan sebagai prioritas keamanan dan menyiapkan masa depan dengan anggota baru. Jika Ukraina berhasil, ini membuktikan masyarakat pasca Soviet bisa reformasi, berintegrasi dengan Barat, dan menentukan jalannya sendiri. Dan kemungkinan itulah yang paling ditakuti oleh rezim Putin di Rusia. Karena jika Ukraina masuk Uni Eropa, dampaknya pada ekonomi dan kehidupan sehari-hari akan besar. Keanggotaan bukan hanya simbol politik, itu membuka akses ke pasar tunggal terbesar dunia, memungkinkan barang, jasa, modal, dan orang bergerak bebas melintasi perbatasan. Bagi Ukraina, ini berarti produknya bisa masuk ke pasar dengan lebih dari 450 juta konsumen tanpa tarif atau hambatan yang rumit. Setelah negara Eropa Timur bergabung dengan Uni Eropa,
Pada 2004 ekspor mereka ke Eropa naik 2 kali lipat dalam beberapa tahun. Investasi asing juga melonjak. Polandia menerima lebih dari 200 miliar euro investasi Uni Eropa dari 2004. 2020 dan produk domestik bruto per kapitanya naik lebih dari 3 kali lipat. Tren serupa juga terjadi di negara-negara Baltik, di mana upah meningkat, pengangguran menurun, dan industri-industri baru mulai berkembang. Transformasi seperti itu juga mungkin terjadi di Ukraina. Studi dari Lembaga Keuangan Eropa memperkirakan bahwa produk domestik bruto Ukraina bisa tumbuh tambahan sebesar 5-7% per tahun selama dekade pertama. Setelah satu sesi, pertumbuhan ini dapat berasal dari modernisasi pertanian, pembangunan infrastruktur dengan dana Uni Eropa, serta peluang bersaing setara bagi perusahaan Ukraina. Di pasar Eropa, petani mendapat teknologi baru dan harga stabil, pabrik bermitra dengan perusahaan Eropa, meningkatkan peralatan, serta memenuhi standar tinggi. Anak muda Ukraina akan mendapat manfaat dari mobilitas pendidikan dan kerja dengan peluang setara pelajar di Polandia atau Jerman. Usaha kecil akan merasakan perubahan lewat regulasi jelas, korupsi berkurang, dan akses kredit lebih mudah. Di luar ekonomi, keanggotaan Uni Eropa meresmikan hubungan Ukraina dengan sekutu terdekat. Hal itu akan menempatkan negara tersebut di dalam komunitas yang dibangun atas dasar hukum bersama, kebijakan yang terkoordinasi, dan pengambilan keputusan bersama. Ukraina akan berpartisipasi dalam debat keamanan, negosiasi perdagangan, dan perencanaan Uni Eropa. Ukraina akan masuk ke institusi Eropa yang menjaga independensi peradilan, hak konsumen, dan persaingan adil. Ini penting karena setiap langkah menuju Uni Eropa mengurangi ruang manipulasi politik dan menaikkan biaya campur tangan eksternal. Semakin Ukraina terintegrasi, makin sulit kekuatan luar menekannya lewat energi, perdagangan, atau politik. Keanggotaan Uni Eropa akan mengunci Ukraina dalam sistem hukum yang dapat diprediksi, membuat korupsi lebih sulit dan bisnis lebih mudah merencanakan masa depan. Bagi Rusia, Ukraina masuk Uni Eropa adalah ancaman utama bagi pengaruhnya di Eropa Timur. Moskow telah lama menekankan bahwa bekas Republik Soviet harus tetap dalam pengaruhnya, menggunakan pasokan gas, tekanan dagang, dan jaringan politik untuk mempertahankan kedekatan mereka. Ukraina yang didukung Uni Eropa akan menghancurkan sistem itu. Ini akan mengubah peta keamanan kawasan, melemahkan pengaruh Rusia, dan menempatkan negara demokrasi besar yang sedang reformasi di perbatasannya. Kremlin memandang Uni Eropa bukan sekadar pasar, tapi juga kekuatan yang mendorong transparansi, supremasi hukum, dan keterbukaan politik. Integrasi negara menurunkan korupsi, meningkatkan investasi, dan membuat tekanan Rusia kurang efektif. Ketidakstabilan di sekitar Ukraina melayani kepentingan Moskwa karena konflik memperlambat reformasi, menghalangi investor, dan mempersulit kemampuan Ukraina untuk memenuhi standar Uni Eropa.